Nah, selanjutnya yang gambar sebelumnya bisa kita minimize. Sebagai tambahan, gambar ini unitnya adalah meter per second. Misalkan kita mau lebih mudah dipahami, unitnya diganti ke unitnya dari meter per second bisa kita ganti ke CGS atau centimeter per second. Jadi data unitnya bisa diganti ke SI, satuan internasional, CGS, centimeter gram second, FPS, feet pound second, atau NMM. Nah, ini NMM ini kalau panjang milimeter. Jadi misalkan ke CGS, kita quick view, grafiknya persis sama, hanya satuannya saja yang berbeda. Jadi di sini terlihat kalau arus pasang surutnya paling tinggi 3 cm per detik. Seperti ini. Bisa kita close, ini bisa kita minimize. Selanjutnya adalah membuat visualisasi penampang. Misalkan kita ingin melihat penampang di penampang tertentu, bagaimana elevasi muka airnya saat pasang purnama. Jadi pertama kita bisa klik ke file trim lagi, kita ganti ke karena elevasi muka air atau EMA, kita klik water level, lalu saat pasang purnama berarti waktunya adalah 9 Maret jam 00.00. 9 Maret jam 00.00 atau 361. Nah, selanjutnya ini kita coba M dan N-nya kita hilangkan centangnya dulu. Terus kita klik yang show grid view. Kita klik kiri, hasilnya seperti ini. Misalkan kita, ini bisa kita dibantu dengan line boundary. Kalau ada line boundary-nya, jadi kita bisa klik show line boundary, line Jakarta. Kita zoom ke daerah yang kita ingin tuju. Nah, sekarang kita bisa pilih titik seperti ini. Misalkan di sini, jadi nanti ada, titik ini adalah M-nya 77, N-nya 58. Nah, sekarang kita coba melihat penampang memanjang. Nah, jadi misalkan kita klik di sini, terus arahkan ke sini. Nah, jadi ini adalah penampang dengan M110. Kalau kita cek elevasi data unitnya, kita balikkan ke as in file, quick view. Nah, jadi elevasi muka airnya seperti ini. 0 ini adalah di darat, yang di ujung ini atau 50-an kilometer ini adalah di laut. Jadi ini elevasi muka air saat di kondisi pasang purnama. Nah, ini kita bisa overlay dengan initial bed level. Initial bed level kita add to plot. Nah, jadi ini bed levelnya, ini water levelnya. Ini kita buka plot manager. Initial bed levelnya kan ini warna hitam, kita ganti agar ininya berbeda. Untuk menghapus, klik delete items. Nah, kita ganti warnanya misalkan dengan warna coklat. Add to plot. Nah, jadi yang coklat ini dasarnya, yang hitam ini elevasi muka airnya. Nah, ini bisa kita ekspor sebagai figure 15. Figure 15. Karena sudah ada, kita beri nama figure 15B. Selanjutnya kita ingin melihat saat surut purnama. Surut purnama berarti saat jam, kita balik ke tanggal ini, dia adalah saat jam, kita ganti P-nya itu ke water level, time. Ini kita bisa gerakkan saat surut purnama itu 9 Maret jam 10. Nah, seperti ini. File, export. Oke. Kita beri nama figure 16B. Nah, lalu bisa kita input. Jadi sebenarnya tidak terlalu terlihat perbedaannya. Nah, cuma ini untuk mendemonstrasikan kalau di Delft 3D teman-teman bisa memvisualisasikan secara penampang memanjang juga. Ini terlihat berubah, sebenarnya sama. Yang berubah hanya skalanya ini saja. Selanjutnya misalkan yang mau kita cek adalah arus.
Nah, bisa kita ganti, kita mulai lagi, kita centang depth average velocity. Jangan lupa ininya diganti menjadi warna hitam misalkan. Nah, terus ke pasang purnama yaitu 9 Maret, arus depth average velocity warnanya hitam. Terus kita quick view. Nah, arusnya seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita tidak usah overlay dengan initial bed level. Kita cukup seperti ini saja misalkan buat yang arus. Kita bisa langsung ekspor. Oke. Visual figure 15C. Nah, sekarang kita ke surut purnama yaitu jam 10.00. Nah, kita ekspor. Oke. Figure 16C. Figure 15C, figure 16C. Nah, kalau kita lihat ini long section saat pasang purnama terlihat tidak jauh perbedaan pasang surut di pantai dan di lepas pantai. Kira-kira rata dan dia di atas 0. Nah, dan saat surut purnama nilainya di bawah 0 dan tidak jauh juga perbedaannya antara di pantai dan lepas pantai. Ya, terlihat gradiennya. Untuk pasang surut sendiri, arusnya saat pasang purnama semakin besar saat dia di lepas pantai. Dan saat dia surut purnama, nilainya kecil dan paling besar juga di lepas pantai. Nah, ini adalah metode-metode untuk visualisasi di Delft 3D. Sebagai rangkuman, jadi teman-teman bisa memvisualisasikan secara spasial grid dan open boundaries, batimetrinya juga, dan ini untuk memvisualisasikan lokasi pengamatan. Lalu di lokasi pengamatan tersebut ditampilkan elevasi muka airnya menggunakan Microsoft Excel, bisa juga menggunakan QuickPlot. Lalu kita bandingkan antara model dan prediksi, di mana kecocokannya bagus dengan koefisien korelasi 0,95 dan diambil 6 waktu tinjauan khusus, yaitu pasang purnama, surut purnama, pasang harian, surut harian, pasang perbani, surut perbani. Dan di masing-masing kondisi ini pola elevasi muka air dan arusnya diperlihatkan. Ini pola elevasi muka airnya dan arusnya saat pasang purnama, surut purnama, pasang harian, surut harian, pasang perbani, surut perbani. Selanjutnya ini selisih saat pasang purnama dan pasang perbani. Kira-kira yang purnama itu lebih besar 0,3 meter dibanding saat perbani. Dan saat surut juga kira-kira dia lebih besar 0,2, lebih ke bawah 0,2-0,3 meter dibanding kondisi perbani. Ini kondisi arus saat pasang purnama. Perlu dicatat bahwa di sini ada terlihat jet stream, tapi tadi kira-kira jet streamnya masih 1 meter per second, dan karena validasinya masih bagus, hasil ini masih bisa ditoleransi untuk di area of interest, yaitu di Teluk Jakarta. Begitu juga di pasang purnama. Dan kalau dilihat, ini tuh adalah lokasi dengan perubahan kedalaman drastis, yaitu di mana terdapat pulau-pulau di antara offshore atau lautan ini. Ini bisa jadi salah satu penyebab dari ketidakstabilan ini. Jadi kondisinya agak ekstrim di boundary condition-nya. Ini arus di satu titik, ini kecepatan arah X atau longitude, ini kecepatan arah V atau kecepatan arah latitude, dan ini adalah resultannya. Dan ini time series untuk magnitude-nya apabila diresultankan. Ini long section. Nah, ini silahkan digunakan untuk di tugas teman-teman, di tugas besar, di tugas akhir, atau di project lainnya.